Selama 29 tahun, Hiro Onoda terus mengobarkan perang yang sudah lama berakhir dan bersiap untuk memulai serangan baru. Pasukan Amerika dengan cepat dikalahkan. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Mereka berdua sedang membakar lumbung padi desa, di mana dia disambut sebagai pahlawan oleh penduduk yang bersorak. Tentu tidak mudah. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini kita akan membahas salah satu kisah tentang seorang prajurit Jepang yang terus berjuang sendiri selama 29 tahun walaupun Jepang pada saat itu telah menyerah. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Selama 29 tahun setelah Jepang menyerah, salah satu tentaranya yang bernama Hiro Onoda diketahui tetap bersembunyi di hutan dan terus mengobarkan perang yang sudah lama berakhir. Alasannya karena dia rupanya tidak diberitahu ketika Kekaisaran Jepang menyerah pada sekutu. Hiro Onoda lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1922 di desa Kamekawa di prefektur Wakayama, Jepang. Dia adalah salah satu dari barisan panjang keluarga pejuang, mulai dari nenek moyang samurainya dan berlanjut hingga ayahnya yang juga merupakan seorang tentara. Onoda mengikuti jalan yang sama seperti leluhurnya dan mendaftarkan diri ke Angkatan Darat Kekaisaran Jepang ketika dia berusia 18 tahun. Hanya 1 tahun sebelum Jepang berperang dengan Amerika setelah serangan di Pearl Harbor. Di kemiliteran, Hiro Onoda dilatih sebagai perwira intelijen di kelas komando Futamata di sekolah Nakano. Itu merupakan sebuah pusat penelitian militer yang khusus mengajarkan teknik militer yang tidak konvensional, termasuk perang gerilya, sabotase, kontraintelijen, dan propaganda. Keterampilan dari Hiro Onoda yang diperoleh dari pelatihan uniknya akan berguna ketika dia dikirim ke Pulau Lubang di Filipina setelah pelatihannya berakhir pada bulan Desember tahun 1944. 2 tahun sebelumnya, ketika tentara Kekaisaran Jepang tiba di Filipina, merebut kendali dari pemerintah Filipina dan pasukan Amerika yang ditempatkan di negara itu. Namun, terlepas dari kontrol mereka atas daerah tersebut, pasukan Jepang rupanya tercerai-berai. Hal itulah kenapa ketika Amerika Serikat memulai invasi balasan ke negara kepulauan itu pada awal tahun 1944, mereka dengan cepat mulai memukul mundur Jepang. Pada musim dingin tahun 1944, banyak tentara Jepang dipaksa keluar dari pulau besar Filipina dan mundur ke pulau-pulau kecil di kepulauan Filipina seperti Pulau Lubang. Dengan pelatihan dan taktik perang gerilya, Hiro Onoda dikirim ke pulau kecil itu pada tanggal 26 Desember tahun 1944 untuk menggunakan keahlian khususnya dalam menahan pasukan Amerika dan Filipina selama mungkin. Tugas Onoda adalah menggunakan teknik yang telah dicoba oleh Jepang, di mana ketika pos terdepan mereka hampir kalah dalam peperangan konvensional, mereka akan mundur ke hutan untuk melakukan serangan gerilya. Tujuannya adalah untuk mencegah pasukan Amerika Serikat membuat markas yang kuat di wilayah tersebut.
menunda kemampuan mereka untuk bergerak lebih dekat ke Jepang dan memberikan tentara kekaisaran Jepang lebih banyak waktu untuk berkumpul kembali dan bersiap untuk memulai serangan baru. Sayangnya ketika Hiro Onoda tiba di pulau itu, para perwira di sana yang pangkatnya lebih tinggi dari Onoda menolak untuk membiarkan dia melaksanakan tugasnya dan lebih memilih untuk melawan pasukan penyerang secara langsung. Akibatnya ketika pasukan Amerika mendarat di pulau kecil itu pada tanggal 28 Februari tahun 1945, pasukan Jepang di sana yang berusaha melawan mereka dengan cepat dikalahkan. Melihat kekalahan mereka yang akan datang, Onoda kemudian berkumpul dengan 3 prajurit lainnya, yaitu Private Yuichi Akatsu, Kopral Shuichi Shimada, dan prajurit kelas 1 Kishichi Kozuka, dan memerintahkan mereka untuk masuk ke hutan bersamanya untuk terlibat dalam perang gerilya. Hal ini merupakan awal dari perang panjang yang akan dilaksanakan Onoda. Dan dalam bertahan hidup, dia dan anak buahnya selamat dengan memakan beras curian, kelapa, dan daging dari ternak yang diambil dari peternakan yang sudah ditinggalkan. Pada bulan Agustus tahun 1945, saat perang antara Jepang dan Amerika Serikat berakhir, Onoda yang menyadari adanya jeda dalam pertempuran, tetapi tidak curiga bahwa negara asalnya telah menyerah. Itulah kenapa dia melanjutkan peperangan seorang diri dengan membunuh petani lokal dan bahkan terlibat baku tembak dengan polisi ketika mereka dikirim untuk mengejarnya. Mengetahui keberadaan unit-unit gerilya Jepang ini yang tidak memiliki metode komunikasi dengan komando militer pusat, Amerika Serikat melakukan beberapa upaya untuk memastikan berita menyerahnya Jepang sampai ke pihak mereka, termasuk dengan melakukan penerjunan selebaran penjelasan, karena pada saat itu Amerika Serikat mengira bahwa ada puluhan tentara gerilya Jepang. Hiro Onoda dan anak buahnya pertama kali menemukan selebaran Amerika Serikat yang mengumumkan berakhirnya perang dan penyerahan Jepang pada Oktober tahun 1945. Namun, dia dengan cepat mengabaikan dokumen itu dan menganggapnya sebagai propaganda belaka. Pasalnya, Hiro Onoda telah belajar tentang ilmu propaganda di sekolah militernya. Menjelang akhir tahun 1945, lebih banyak lagi selebaran yang datang. Kali ini dengan perintah menyerah yang tercetak di atasnya dan ditandatangani langsung oleh Jenderal Tomoyuki Yamashita dari Satuan ke-14. Onoda dan anak buahnya dengan hati-hati mempelajari dokumen-dokumen itu, dan akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah palsu. Onoda yang memiliki rasa bangga yang sangat tradisional tidak dapat membayangkan bahwa Jepang akan menyerah. Dia yakin bahwa Jepang berjuang sampai prajurit terakhir. Ialah hal itu karena dia tidak melihat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Pada akhirnya, Hiro Onoda dan anak buahnya melanjutkan gerilya mereka di pedesaan sembari menghindari otoritas gerilyawan Filipina. Pada tahun 1949, salah satu anak buah Onoda, prajurit Yuichi Akatsu, mulai percaya bahwa perang telah berakhir. Dia meninggalkan unitnya yang lain dan tinggal sendiri selama 6 bulan sebelum menyerah kepada Angkatan Darat Filipina pada bulan Maret tahun 1950. Penyerahan Akatsu membuat seluruh dunia tahu tentang pertahanan Jepang yang masih ada di Pulau Lubang. Berbekal pengetahuan ini, Amerika Serikat kemudian menghubungi keluarga dari para gerilyawan tersebut dan memperoleh foto keluarga dan surat dari keluarga mereka yang mendesak mereka untuk pulang. Surat itu kemudian dikirimkan ke seluruh penjuru pulau pada tahun 1952. Hiro Onoda bagaimanapun menemukan selebaran foto dan surat tersebut. Meskipun begitu, dia tetap berasumsi bahwa mereka hidup di bawah pendudukan Amerika Serikat dan harus mematuhi pihak berwenang untuk bertahan hidup. Pada 2 dekade berikutnya, sangat sulit bagi Hiro Onoda. Pada tahun 1954, dia kehilangan rekan senegaranya yang lain ketika Kopral Shuichi Shimada ditembak
dan dibunuh oleh regu pencari Filipina yang sedang mencari orang-orang yang menjadi buronan. Kemudian pada tahun 1972, sekutu terakhirnya, prajurit kelas 1, Kinshichi Kozuka, juga dibunuh oleh polisi saat mereka berdua sedang membakar lumbung padi desa. Onoda sekarang menjadi sendirian, melancarkan perang satu melawan pemerintahan Filipina. Pada titik ini, setelah kembalinya Okatsu dan kematian Shimada serta Kozuka, publik Jepang sudah mengetahui bahwa Onoda adalah satu-satunya tentara Jepang yang masih berada di peperangan. Norio Suzuki, seorang petualang, telah banyak bepergian. Kala itu menjadwalkan untuk berkunjung ke Filipina dan mencari Letnan Onoda. Ketika dia tiba di Filipina pada bulan Februari tahun itu, dia benar-benar berhasil bertemu dengan Hiro Onoda di hutan Pulau Lubang. Prajurit tua itu awalnya waspada terhadap Suzuki, tetapi kekhawatiran ini diredakan ketika pemuda Jepang itu berkata, "Onoda-san, Kaisar dan orang-orang Jepang sangat mengkhawatirkanmu." Onoda sendiri memberitahu bocah itu bahwa dia tidak akan meninggalkan pulau itu sampai dia dibebaskan dari tugasnya oleh seorang perwira atasan. Ketika Suzuki kembali ke Jepang akhir tahun itu, dia memberitahu pemerintah Jepang tentang kondisi Onoda. Pemerintah Jepang kemudian melacak komandan militer dari Onoda, yaitu Mayor Sumishi Taniguchi, yang sejak perang usai telah menjadi penjual buku. Dia kemudian diterbangkan ke Pulau Lubang untuk menjemput Onoda. Pada tanggal 9 Maret tahun 1974, di usia 52 tahun, Hiro Onoda muncul dari hutan, masih mengenakan seragam resminya yang compang-camping dan dengan senapan dan pedang dinasnya yang masih dalam kondisi yang sempurna. Menemui mayornya yang juga memakai seragam resmi prajurit, Onoda kemudian diberikan perintah terakhir dari atasannya untuk menyerahkan senapannya dan pulang agar dapat menyelesaikan tugasnya sebagai tentara. Pada awalnya, Onoda masih menganggap bahwa ada semacam jebakan kala mayornya datang untuk menjemput. Namun pada akhirnya, sebagai seorang prajurit yang mentaati perpangkatan, dia pun menyerahkan senapannya. Dalam upacara kecil untuk pembebasan tugasnya, Onoda juga menyerahkan 500 peluru, pedang upacara, dan sabuk pedang serta belati di kotak putihnya. Dia kemudian melakukan penghormatan terakhir kepada bendera Jepang sebagai tentara. Secara simbolis, Onoda menyerahkan pedangnya kepada Presiden Filipina sebagai tindakan menyerah, dan dia kemudian diampuni atas banyak kejahatannya terhadap negara. Pada akhirnya, setelah 26 tahun di hutan, dia kembali ke Jepang, di mana dia disambut sebagai pahlawan oleh penduduk yang bersorak. Tentu tidak mudah bagi Onoda untuk menyesuaikan diri di Jepang yang baru. Di dalam hatinya ada sedikit rasa tidak percaya kala mengetahui Jepang menyerah dalam perang, dan pada akhirnya kekaisaran dibubarkan oleh sekutu. Jelas mempelajari alasan kekalahan Jepang adalah hal yang lebih mengejutkan lagi bagi Onoda. Begitu banyak korban yang jatuh kala pengoboman Hiroshima dan Nagasaki. Pada tahun 1975, dia pindah ke Brasil, di mana dia memulai sebuah keluarga dan memelihara ternak di sebuah peternakan. Dia akhirnya kembali ke Jepang lagi untuk membuat camp alam untuk anak-anak yang dia yakini akan membuat mereka terhubung dengan alam dan membangun nilai-nilai positif. Di akhir hidupnya, pada tanggal 6 Januari tahun 2014, Hiro Onoda meninggal karena gagal jantung pada usia 91 tahun. Dedikasi Hiro Onoda serta keyakinan fanatik pada kemenangan Jepang membuatnya bertahan melalui beberapa kondisi yang sangat sulit sekalipun. Itu. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Hiro Onoda menunjukkan kepada kita semua seberapa jauh nilai-nilai seperti kesetiaan, kebanggaan, tekad, dan komitmen dapat membawamu untuk berkembang. Dan kisahnya pun
berakhir. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.